Halo guys, bertemu lagi bersama saya Rans Berek. Di video kali ini saya akan melakukan eksperimen bagaimana pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan tumbuhan. Oke. Pada video kali ini juga saya akan menggunakan tumbuhan kacang hijau. Apakah cahaya akan membuatnya semakin tinggi atau malah sebaliknya? I don't know. Mari kita coba. Let's go. Alat dan bahan yang saya gunakan dalam video ini adalah yang pertama adalah kacang hijau. Kacang hijau yang kita gunakan sebelumnya harus sudah dicuci bersih. Hal itu bertujuan untuk membersihkan kacang hijau, dan bila ada kacang hijau yang mengapung, itu artinya tidak layak digunakan karena sudah mati. Selanjutnya adalah gelas yang digunakan sebagai wadah percobaan. Sebelumnya gelas saya sudah beri nama A1 sampai A3 untuk diletakkan di tempat terang, dan B1 sampai B3 diletakkan di tempat gelap. Yang ketiga ada kapas yang saya gunakan sebagai alternatif dari tanahnya. Yang keempat adalah air bersih. Tumbuhan akan saya siram 2 kali sehari secukupnya. Yang kelima ada kardus yang saya gunakan sebagai tempat gelap atau tempat yang tidak terkena cahaya. Yang keenam ada penggaris yang saya gunakan sebagai alat pengukuran. Yang terakhir ada buku dan pulpen yang saya gunakan untuk mencatat hasil pengamatan. Selanjutnya kita masuk ke langkah pengerjaan. Berikut langkah-langkahnya. Pertama, celupkan kapas ke dalam air. Setelah itu, letakkan ke dalam gelas. Selanjutnya, masukkan kacang hijau ke dalam gelas. Langkah ketiga, letakkan gelas A1 sampai A3 di tempat yang terkena cahaya. Langkah keempat, letakkan gelas B1 sampai B3 di tempat yang tidak terkena cahaya, seperti di dalam kardus. Langkah selanjutnya adalah mengamati pertumbuhan dan mencatat pengukurannya. Bentar, kok gambar ini? Maksud saya gambar ini. Nah, pada hari kedua, gelas A dan B sudah memunculkan pertumbuhannya, yaitu dengan tanda munculnya tunas kecil. Pada hari yang ketiga, tumbuhan pada gelas A mengalami perubahan yang signifikan, yaitu dengan ditandainya munculnya batang dan daun kecil. Demikian juga pada gelas B. Tetapi batang pada tumbuhan di gelas B lebih panjang daripada tumbuhan di gelas A. Pada hari keempat, kacang hijau pada gelas A banyak menunjukkan perubahan, yaitu daunnya semakin melebar dan berwarna hijau tua, batangnya melebar juga dan menjadi lebih kokoh. Sedangkan kacang hijau pada gelas B, batangnya meninggi, daunnya memanjang, warnanya pucat, dan agak layu. Pada hari kelima, kacang hijau pada gelas A mengalami peningkatan dari hari sebelumnya, yaitu
daunnya semakin melebar, lebih hijau, batangnya juga semakin melebar dan lebih kokoh. Sedangkan kecamba pada gelas B, batangnya semakin meninggi, daunnya semakin menyirip, warna batang dan daunnya lebih pucat. Pada hari ke-6, tumbuhan pada gelas A menunjukkan perubahan yang signifikan, yaitu dengan daunnya semakin melebar, lebih panjang juga, warnanya lebih hijau, batangnya semakin tinggi, melebar, dan kokoh. Sedangkan tumbuhan pada gelas B, batangnya semakin tinggi, daunnya kecil dan bertempelan, warna batangnya putih pucat, dan daun berwarna kuning keputihan. Tingkat kekokohannya menurut saya layu banget karena batangnya sampai hampir menyentuh lantai. Sampailah kita pada hari yang ke-7, yaitu hari terakhir saya melakukan pengamatan. Berikut data yang saya dapat untuk tumbuhan di gelas A. Yang pertama, daunnya lebar, berwarna hijau tua, tinggi batangnya rata-rata 21,83 cm. Batangnya lebar, tegak, dan kokoh. Sedangkan pada tanaman di gelas B, tinggi batang rata-ratanya 32,56 cm. Daunnya kecil dan masih bertempelan seperti hari sebelumnya. Batangnya tidak tegak dan tidak kokoh. Warna daunnya warna kuning pucat. Begitu pula dengan batangnya berwarna putih pucat. Berikut saya tampilkan tabel hasil pengukuran pertumbuhannya selama seminggu ini. Oh iya, di hari yang ke-7 ini juga saya menemukan bahwa beberapa tumbuhan sudah tidak lagi memiliki kotiledonnya karena kotiledonnya sudah jatuh atau rontok. Hal ini disebabkan oleh tumbuhan tidak lagi membutuhkan cadangan makanan dari kotiledonnya. Dia bisa mencari makanannya sendiri dengan akarnya dan bagian tubuh lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa ia sudah dewasa. Akhirnya masuklah kita ke tahap kesimpulan. Kesimpulannya adalah biji kacang hijau yang terkena sinar matahari langsung, pertumbuhannya akan semakin melambat. Dampaknya, daunnya akan melebar dan tebal berwarna hijau. Batangnya membesar, tegak, dan kokoh. Sedangkan biji kacang hijau yang tidak terkena cahaya matahari atau kita taruh di tempat gelap, pertumbuhan batangnya akan semakin cepat tinggi, berwarna pucat, tidak tegak, dan tidak kokoh. Pada daun dampaknya adalah akan tertutup atau menempel, tipis, dan berwarna kuning pucat. Hal ini disebabkan oleh adanya hormon auksin yang bekerja pada tubuh tumbuhan. Hormon auksin sendiri adalah hormon yang penting bagi pertumbuhan tumbuhan. Hormon auksin dapat terhambat bila terkena cahaya. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Apa? Mama kamu kacang hijau organik? Oh.